Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Maulida NIM E2018-2122. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang pendahuluan. Judulnya yaitu What's Different About Qualitative Research? Artinya, apa perbedaan dengan riset kualitatif? Dan diambil dari jurnal Academy of Management Journal, Jurnal Akademi Manajemen. Volume dan halamannya yaitu volume 55, halaman 503 sampai 513. Tahun terbit yaitu tahun 2012 dan penerbitnya yaitu Publishing in AMC. Penulis Pratima Bansal dan Kevin Corley. Pendahuluannya yaitu dalam jurnal ini membahas mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Namun, dalam jurnal ini tidak menjelaskan atau membandingkan poin demi poin. Perbedaan tersebut dikarenakan hasil yang akan terlalu panjang dan terlalu membosankan bagi pembaca. Dengan cara ini, pembaca yang membaca tajuk rencana ini akan menerima panduan yang bermanfaat tentang proses penulisan tanpa harus membaca 6 bagian lainnya. Tetapi juga dapat menemukan perbandingan langsung jika membaca FTA saat ini dalam hubungannya dengan 6 bagian sebelumnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hikmah Maulida. Saya akan menjelaskan mengenai kajian teori yang terdapat dalam jurnal What's Different About Qualitative Research, yaitu apa perbedaan riset kualitatif. Kajian teorinya adalah bangun teori secara induktif. Dalam jurnal ini menekankan sebagian besar karya tulis kualitatif memajukan teori dengan membangunnya secara induktif. Meskipun data yang digunakan kualitatif dapat digunakan untuk pengujian teori atau deduksi juga. Perbedaan tujuan ini mendorong perbedaan yang paling signifikan antara kuantitatif dan kualitatif. Contohnya saja seperti bagian depan yang pendek dan serbaguna. Bagi penulis yang akan membuat karya tulisnya menggunakan metode kualitatif, mereka akan dituntut untuk kerja lebih keras dalam membangun suatu kasus sehingga memunculkan pertanyaan, mengapa penelitian ini penting? Dan bagian ini harus ada di depan naskah, sehingga dapat menarik pembaca untuk membaca karya tulis kita. Selain itu, tinjauan pustaka memberikan peluang kunci untuk menarik dan mengarahkan pembaca ke arah pemahaman teori yang akan dibawa sepanjang karya tulis kita. Sedangkan bagian depan artikel kuantitatif atau karya tulis kuantitatif biasanya hanya mencakup pengenalan, tinjauan pustaka, pengembangan teori baru melalui hipotesis. Karena makalah kualitatif memenuhi tujuan yang berbeda, ujung depannya lebih pendek, namun memiliki lebih banyak fungsi. Jika tinjauan pustaka mengungkapkan terlalu banyak, maka pembaca akan cenderung bosan dan memikirkan bahwa teori ini tidak akan muncul di data, seperti itu. Jika tinjauan pustaka mengungkapkan terlalu sedikit, proyek akan tampak lebih luas cakupannya untuk dapat dikelola. Jadi banyak yang mengandalkan bagian pertama dari makalah kualitatif ini. Back end yang panjang dan kuat, atau akhir yang panjang dan kuat. Karya tulis kuantitatif seringkali membangun teorinya di ujung depan dengan mengembangkan hipotesis yang kemudian diuji. Karena teori dibahas di bagian depan, bagian belakang makalah kuantitatif berfokus terutama pada implikasi dan hasil empiris. Sedangkan karya tulis kualitatif menyimpan inti dari penelitian kita atau pokok utama itu di bagian belakang. Yang selanjutnya, bagian diskusi yang kuat tidak hanya merangkum temuan dan akhirnya menggambarkan implikasi teoritis dan praktis yang juga dituntut dari makalah kuantitatif.
tapi juga mengintegrasikan makalah kuantitatif dari data dan teori dengan cara yang secara eksplisit menyampaikan hubungan antara data yang dianalisis, teori yang muncul, dan literatur yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dofir Rusidi, NIM E2018-2102. Ingin melanjutkan tentang metode penelitian dalam jurnal yang berjudul What's Different About Qualitative Research. Yang pertama adalah metode konferensif, pribadi, dan transparan. Dalam jurnal ini memberikan argumennya bahwa peneliti kualitatif memiliki ruang gerak yang luas dalam metode mereka, termasuk cara mereka untuk wawancara atau etnografi dan teknik yang mereka gunakan untuk menganalisis data. Tidak seperti kuantitatif, kualitatif tidak bisa begitu saja merujuk pada kumpulan data dan uji statistik yang terkenal. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti kualitatif untuk menawarkan penjelasan rinci tentang sumber data dan analisis mereka. Kemudian yang kedua adalah menampilkan data kreatif. Tidak seperti kuantitatif, data kualitatif tidak dapat dengan mudah disintesis atau direduksi menjadi tabel, sehingga penelitinya harus berpikir kreatif untuk menampilkan datanya. Tidak hanya dideskripsikan dan harus ditampilkan, sehingga pembaca dapat menghubungkan data mentah dengan data yang dianalisis, dan data yang dianalisis dengan data yang telah muncul. Data harus membawa pembaca ke dalam konteks untuk memberikan pengalaman pribadi tentang fenomena fokus dan dukungan untuk teori yang muncul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadatul Jana Firdausa, NIM E2018-2130, kelas Ekonomi Syariah 3 semester 5. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan review jurnal yang berjudul What Different About Qualitative Research. Untuk poinnya pertama, ceritakan kisahnya. Tidak ada pertanyaan bahwa peneliti kuantitatif juga mencoba membangun cerita dalam skrip, tetapi cerita adalah inti dari penelitian kualitatif. Artikel kuantitatif itu umumnya mengikuti struktur yang didefinisikan dengan baik, sedangkan peneliti kualitatif mencoba membuat narasi melalui akun ini. Narasi teori terdiri dari teori saat ini dan teori yang akan muncul. Untuk poin yang kedua, dua narasi yang berkontribusi bersama pada kisah yang menyeluruh. Melalui dua data dan narasi teori, artikel kualitatif menceritakan kisah yang menarik. Artikel kualitatif menggunakan teori saat ini sebagai latar belakang untuk menafsirkan data untuk memberikan konteks dan menggambarkan fenomena secara mendalam, dan teori yang muncul untuk mengungkapkan fenomena. Untuk poin yang ketiga, kisah unik dan menginspirasi. Sebuah cerita yang bagus akan menarik pembaca. Penelitian kualitatif melakukannya melalui data dan narasi teorinya. Narasi data menempatkan data dalam konteks yang unik, menarasikan dengan terampil, dan mengungkapkan sesuatu yang baru dan kuat tentang manajemen dan organisasi. Untuk poin yang selanjutnya, terima proses bukan rencana. Riset kuantitatif adalah tentang persiapan yang cermat dan pelaksanaan yang tepat dari rencana yang telah ditetapkan di awal. Penelitian kualitatif adalah tentang sebuah menggali ide. Untuk poin yang selanjutnya, penulisan dan riset bersamaan. Peneliti kualitatif menemukan bahwa analisis data mereka terkait erat dengan proses penulisan. Jadi, seringkali narasi teori yang muncul terungkap ketika bagian belakang makalah ditulis, yang memaksa perubahan
pada bagaimana teori dinarasikan di ujung depan dan bagaimana data dinarasikan setelah data ditulis ulang. Untuk poin yang selanjutnya, penyerahan, just another beginning. Peninjau sering menjadi kreator karena cakupan sebenarnya dari implikasi teoritis studi induktif tidak dapat sepenuhnya dipahami sampai pengulas memberikan umpan balik tentang makna data yang dibangun secara rasional. Dengan demikian, peneliti kualitatif dapat dianggap seperti pematung. Mereka menggunakan berbagai alat untuk mengerjakan dan mengerjakan ulang, bahkan mereka untuk membentuk komposisi mereka. Kritikus dan pengulas mengungkap cara baru untuk melihat komposisi yang terkadang memaksa pengerjaan ulang yang signifikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Sa'di dari kelas Ekonomi Syariah 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyimpulkan tentang penulisan artikel yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di awal. Langsung saja. Di sini menulis artikel merupakan suatu pekerjaan yang sangat bermanfaat dan menantang untuk mengasah potensi kita, untuk mengasah kemampuan berpikir kita secara ilmiah. Manuskrip kualitatif mendapat manfaat dari tradisi kuat penelitian kuantitatif. Nah, penulisan ini bertujuan untuk bisa membuat makalah, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Adapun ciri-cirinya adalah untuk mengekspos batas-batas teoritis dan mendorong wawasan teoritis. Mungkin hanya ini yang dapat saya simpulkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.